Assalamualaikum, hai guys. Kembali lagi bersama kami, saya Mutol Jana, saya Caroline, saya Novi. Kali ini kami akan membahas mengenai reproduksi sel. Nah, sebelum itu jangan lupa like, Komen, dan subscribe. dan nyalakan loncengnya ya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita masuk dalam materi reproduksi sel, perlu kita ketahui apa itu sel. Sel adalah unit terkecil kehidupan, layaknya atom yang menjadi unit terkecil suatu partikel dalam senyawa kimia. Sel memiliki kemampuan unik karena dapat menggandakan diri dengan cara membelah. Reproduksi sel merupakan proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme multiseluler maupun organisme uniseluler. Struktur umum sel organisme yang hidup sekarang berasal dari satu sel induk yang ada pada berjuta-juta tahun yang silam. Sel induk ini secara bertahap dan pelan-pelan mengalami perubahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan supaya dapat melangsungkan hidupnya. Perubahan struktural dan fungsional ini menimbulkan dua kelompok besar yang sekarang kita kenal dengan kelompok sel prokariotik dan eukariotik. Nah, penggolongan struktur hidup seluler berdasarkan satuan dasar individu terdiri dari bersel tunggal dan bersel banyak. Sedangkan penggolongan seluler berdasarkan struktur dan organisasi sel terdiri dari sel prokariotik yang tanpa membran dan sel eukariotik yang memiliki membran inti. Selanjutnya, kita masuk dalam perbedaan antara sel prokariotik dan sel eukariotik. Pada sel prokariotik memiliki dinding sel, membran plasma, vesikel, ribosom, dan memiliki alat gerak berupa flagela. Sedangkan pada sel eukariotik memiliki dinding sel, membran plasma, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, mitokondria, lisosom, ribosom, sitoskeleton, vesikel, vakuola, nukleus, dan membran inti. Selanjutnya kita masuk pada siklus sel. Siklus sel dapat dibedakan menjadi beberapa fase, yang secara garis besar dibedakan menjadi fase interfase dan fase mitosis. Fase interfase dibedakan lagi menjadi fase G1 atau growth 1, fase S atau sintesis, dan fase G2 atau growth 2. Sel yang hanya melakukan fungsinya secara normal dan tidak ditandai dengan adanya aktivitas pembelahan disebut fase G0 atau fase istirahat. Pada beberapa jenis sel, fase G0 merupakan fase terlama dari siklus sel. Sementara itu, fase mitosis dibedakan lagi menjadi dua fase, yaitu karyokinesis atau pembelahan inti sel dan sitokinesis atau pembelahan sel. Fase karyokinesis dibedakan lagi menjadi 5 fase, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Fase G0 yang merupakan bagian dari fase G1 adalah fase ketika sel tidak menunjukkan aktivitas membelah. Sel yang berada pada fase G0 dapat bersifat sementara atau ditemukan pada sel hati, ginjal, dan lambung, atau bersifat menetap seperti yang ditemukan pada neuron. Nah, selanjutnya kita masuk pada perbedaan mitosis dan meiosis. Replikasi DNA pada mitosis terjadi selama interfase sebelum pembelahan nukleus dimulai, sedangkan pada meiosis terjadi sekali selama interfase sebelum meiosis 1 dimulai. Sedangkan jumlah pembelahan pada mitosis yaitu sebanyak 1 meliputi profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pada meiosis 2, masing-masing termasuk profase, metafase, anafase, dan telofase. Sinapsis kromosom homolog pada mitosis tidak terjadi, sedangkan pada meiosis, sinapsis adalah keunikan meiosis selama profase 1. Kromosom homolog bergabung sepanjang tubuhnya, membentuk terat atau kelompok 4 kromatid. Sinapsis dihubungkan dengan pindah silang antara kromatid bukan saudara. Jumlah sel anak dan komposisi genetik pada mitosis yaitu 2, masing-masing diploid
2N dan secara genetik identik dengan sel induk. Sedangkan pada meiosis 4, masing-masing haploid mengandung separuh dari jumlah kromosom sel induk. Secara genetik tidak identik dengan sel induk dan dengan satu sama lainnya. Peran dalam tubuh hewan pada mitosis yaitu menjadikan organisme dewasa multiseluler berkembang dari zigot, menghasilkan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Sedangkan pada meiosis menghasilkan gamet, mengurangi jumlah kromosom sebanyak separuhnya dan memperkenalkan variabilitas genetik di antara gamet. Terima kasih telah menyimak penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Jika tidak ingin ketinggalan info, jangan lupa di subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.